teknik, dan seringkali secara universitas. Hingga saat ini, mahasiswa dari berbagai negara telah memainkan peran yang penting dalam sejarah negaranya. Misalnya tentang apa yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian ini banyak responden Universitas Indonesia menunjukkan bahwa motivasi belajar setiap individu itu berbeda-beda. Setiap program pendidikan Universitas Multimedia Nusantara merespon dengan hasil yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa motivasi responden yang berbeda-beda. Data yang diungkap dirangkum secara singkat diringkas semua. Program berikut yang dipelajari untuk setiap jurusan. Tujuan dari program ini adalah untuk memahami kondisi dan lingkungan belajar, bagaimana pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Status siswa berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Berdasarkan survei ini, sebagian siswa berpendapat bahwa cuaca, suasana, dan metode pembelajaran sangat mempengaruhi motivasi mereka dalam proses belajar mengajar. Latar belakang mahasiswa adalah sekitar bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, institut, politeknik, dan yang paling umum itu universitas. Hingga saat ini mahasiswa mengambil peran penting dalam sejarah suasana dan metode pembelajaran sangat mempengaruhi motivasi mereka dalam proses belajar mengajar. Latar belakang mahasiswa adalah sekitar bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, institut, politeknik, dan yang paling umum itu universitas. Hingga saat ini mahasiswa mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian secara kuantitatif yang berdasarkan dengan sumber dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara angkatan 2022 untuk mengisi angket tersebut. Lalu data tersebut nantinya akan diolah menjadi data yang valid. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pengaruh mahasiswa UMN untuk belajar. Terus motivasi apa saja mahasiswa UMN untuk ingin belajar, dan survei berapa banyak mahasiswa yang ingin belajar dengan metode yang sama. Oke. Di sini ada grafik di 47% di sini adalah mayoritas yang berusia 19 tahun. Sekedar yang dari kuesioner yang diajukan dari 78%. Sedangkan yang mayoritas adalah 1%, yaitu orang yang berusia di atas 20 tahun. Oke. Yang berikutnya adalah cara mahasiswa UMN untuk belajar. Di sini ada 31% yang menunjukkan bahwa mahasiswa UMN belajar dengan cara mendengarkan musik. Hal ini dikarenakan dikemukakan oleh J.A. Odean pada tahun 2002 yang berkata bahwa mendengarkan musik klasik dengan tempo yang lambat akan meningkatkan konsentrasi dan kinerja yang kognitif. Yang berikutnya adalah waktu belajar atau dalam satu hari waktu belajar mahasiswa dulu berapa? Oke. Persen di sini menunjukkan bahwa waktu belajar mahasiswa ini adalah malam hari. Dikemukakan oleh K.L. Gobert pada tahun 2006 bahwa individu yang belajar pada malam hari memiliki tingkat pemahaman materi yang lebih baik. Sedangkan hasil yang minoritas adalah 9%, yaitu
yang belajar pada sore hari. Oke, yang berikutnya adalah waktu dalam satu minggu. Biasanya mahasiswa atau orang belajar itu berapa kali seminggu, entah satu kali dalam satu minggu, 2 kali satu minggu, ataupun setiap hari. Oke, 42%-nya ini menunjukkan bahwa mahasiswa belajar dengan 2-3 kali dalam satu minggu. Hal ini dikemukakan oleh Teddy Hafster pada tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa belajar intensif dalam waktu yang konsentrasi beberapa dalam satu minggu dalam menghasilkan hasil belajar yang setara dengan belajar itu disebut. Yang berikutnya adalah durasi durasi belajar dalam satu minggu, dalam satu hari. Durasi di sini kuesioner yang kita bagikan kepada responden itu mulai dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan di atas 3 jam. Dan dari dari jawaban berikut mayoritas menjawab sekitar 44% belajar selama 2 jam dalam satu hari. Sedangkan dari para ahli berbicara bahwa pada tahun 2014 menunjukkan bahwa belajar secara durasi yang efektif yaitu 30 hingga 50 menit dalam jeda waktu singkat dalam melanjutkan peningkatan literasi, informasi, dan kinerja. Oke. Yang berikutnya adalah rasa untuk tidak mampu membebani orang tua. Di sini bagian dari kuesioner yang kita bagikan itu adalah motivasi. Hal apa yang membuat motivasi belajar mahasiswa ini bisa meningkat? Di sini adalah yang paling mayoritas, yang salah satunya adalah rasa untuk tidak membebani orang tua. Dari chart ini adalah 55% yang menjawab ya seperti yang di atas. Hal ini dikemukakan oleh Grahel M pada tahun 2014. Dalam bagian ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu tanggung jawab finansial. Yang pertama, yang kedua adalah rasa terima kasih dan dukungan. Yang ketiga adalah membangun kemandirian finansial, yaitu yang keempat, yang terakhir yaitu tanggung jawab untuk lulus cepat. Oke, yang berikutnya adalah bagian dari kuesioner yang tadi. Ada juga orang yang menjawab, yaitu ingin bertemu dengan alumni dan berkonsultasi kepadanya. Ini bisa ditunjukkan kepada persentase sebanyak 2,5%, tapi di sini dituliskan 3% yang yang dijawab oleh responden pada saat menjawab ini. Di sini ada, selain itu kami juga mengambil beberapa prodi dari Universitas Multimedia Nusantara, yaitu ada jurnalistik sebanyak 9%, ilmu komunikasi 22%, ilmu komunikasi
Psikbisa 13%, DKV sebanyak 24%, arsitektur sebanyak 5%, akuntansi sebanyak 4%, teknik komputer 3%, sistem informasi sebanyak 8%, dan manajemen selama 1%. Dan ini adalah respondennya. Nggak bisa dijelasin satu persatu mungkin ya. Ini. Oke, terdapat pengaruh positif dan signifikan kondisi mahasiswa terhadap motivasi belajar. Mahasiswa merasa bahwa waktu, suasana, dan cara belajar yang berpengaruh besar terhadap motivasi belajar mereka. Lingkungan belajar yang tidak sesuai dapat membuat mahasiswa menjadi merasa terhambat dalam proses belajar mengajar, dan faktor-faktor yang memicu mahasiswa dalam rasanya. Penelitian dilakukan oleh penulis bertajuk pengaruh lingkungan terhadap motivasi belajar mahasiswa juga mencapai kesimpulan serupa. Motivasi dipengaruhi oleh kondisi mahasiswa dan lingkungan belajar. Kondisi di mana mahasiswa merasa dengan baik karena kondisi di mana mahasiswa merasa dapat belajar dengan baik karena memiliki lingkungan belajar yang baik dan suasana yang mendukung. Dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, lingkungan yang nyaman sangat memicu mahasiswa untuk termotivasi dalam proses belajar mengajar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sarannya, Universitas Multimedia Nusantara harus menyediakan fasilitas yang berpikir bagi semua mahasiswa dikarenakan dengan lengkapnya sebuah fasilitas, mahasiswa dapat dengan nyaman melakukan proses belajar mengajar. Dan lingkungan kampus dapat menambahkan fasilitas pendukung seperti perpustakaan dengan buku yang lengkap dan suasana kelas yang nyaman dan mendukung mahasiswa dalam tetap betah di kelas. Dan ini adalah dasar standar kita karena tanpa tidak bisa mengatur format seperti kayak di board, maka seperti ini ya ada berantakan juga. Oke, ini yang dari kami. Kenapa? Ini kenapa tawa? Ya Pak, Ada apa? ada yang lucu ada ya Pak. Mana? Jangan buat bikin muka-muka lucu Pak. Tawa saya Pak. Usil dia Pak. Sorry Pak. Ya. Ya, dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Ya. Saya mau tanya satu aja. Atau juga mungkin. Tadi saya melihat ada pendidikan tersier itu yang Mustafa. Baik, lupa kemana? Pertama, terus paling atas. Mendapatkan abstrak. Nah, siswa adalah pelajar dalam pendidikan tersier. Nah itu. Tahu ya? Dari mana dapat itu istilah itu? Ini yang buat ini Pak, Vindi. Iya, Vindi yang buat. Vindi. Terus orang nggak ada. Iya. Ya mestinya kalian waktu mau maju nggak tanya-tanya apa yang mungkin kata-kata kunci atau yang sesuatu yang mungkin tidak diketahui harus diketahui sebelumnya. Masuk sekolah menengah berpendidikan seperti itu. Yang pendidikan tersier maksudnya apa? Gitu.
Nah terus kemudian di situ abstrak itu sepertinya belum mencakup 5 hal yang dimaksud. Baca 5 hal abstrak. Tujuan, kemudian ya, kesimpulan secara